Oke, perhatian teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A, yaitu akan membahas mengenai tugas satu ini membahas mengenai penentuan sampel, lalu ada aksioma probabilitas dan probabilitas bersyarat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator akan langsung melempar kepada presenter pertama, yaitu mengenai penentuan titik sampel kepada Fitria. Mohon maaf. Masih tadi kenal. Baik, perkenalkan nama saya Fitria Nurul Husna. Baik, perkenalkan nama saya Ramadhan Ibrahim Gandoro. Perkenalkan saya Yana Mustarina. Perkenalkan saya yang Perkenalkan nama saya Siti. Perkenalkan saya Baik, izin mengasih informasi bahwa ada satu anggota dari kelompok satu yang mungkin berhalangan hadir, yaitu Kang Oji, ya, angkatan 2017. Ya. Untuk selanjutnya, untuk peserta selanjutnya yaitu mengenai penentuan titik sampel akan disampaikan oleh Ramadhani Bayu dengan buku. Baik, di sini kita akan membahas tentang titik sampel. Oke, di sini kita akan membahas penentuan titik sampel yang akan dibawakan oleh saya, terus aksioma probabilitas yang akan dibawakan oleh Kang Dafa, dan probabilitas bersyarat yang akan dibawakan oleh Fitria. Oke, baik. Di sini saya akan mereview buku tentang titik sampel yang berjudul Titik Sampel. Buku tersebut berjudul Probabilitas dan Statistik Aplikasi Probabilitas, terbit LP Unas Jakarta tahun 2017 dan penulisnya Fitria Hidayanti. Di sini ada tujuan dari buku tersebut, dari titik sampel, di mana tujuannya itu untuk mengukur dan menganalisis variabel yang ada dalam sampel acak dari suatu kejadian. Dan dalam statistika digunakan istilah percobaan bagi sembarang proses pengolahan data. Salah satu contoh percobaan berupa pelemparan keping mata uang logam pada percobaan tersebut. Hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan disebut ruang sampel. Titik sampel berhubungan erat dengan ruang sampel. Oleh karena itu, titik sampel adalah setiap hasil dari ruang sampel. Lalu di sini ada konsep, di sini konsepnya ruang di situ dapat dilihat ada logo dari eksperimen kesempatan. Adalah serangkaian semua hasil yang mungkin muncul dalam realisasi eksperimen ini. Elemen tersebut juga disebut titik sampel untuk percobaan ini, dan sekumpulan dari elemen tersebut disebut kejadian. Lalu di sini terdapat dua kaidah dasar menghitung titik sampel. Yang pertama, kaidah perkalian. Bila eksperimen 1 mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka bila eksperimen 1 dan eksperimen 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil. Lalu kaidah penjumlahan. Bila eksperimen 1 mempunyai P hasil, percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka bila eksperimen 1 atau eksperimen 2 dilakukan, maka terdapat P tambah Q hasil. Di sini terdapat contoh dari kaidah tersebut. Yang pertama, sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto, sate, dan sop, serta 3 jenis minuman, misal susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa
Berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Di sini dapat dijawab ada 5 cara memilih makanan, yaitu nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Ada 3 cara memilih minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Sehingga dengan menggunakan kaidah perkalian, jumlah kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan adalah 5 kali 3 sama dengan 15 pasang. Lalu contoh kedua dari kaidah penjumlahan, yaitu sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah memilih 1 orang yang mewakili kelompok tersebut? Tidak peduli pria atau wanita. Di sini dapat dijawab ada 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 3 kemungkinan memilih 1 wakil wanita. Jika hanya 1 orang wakil yang harus dipilih, pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan wakil dapat dipilih adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini akan dilanjutkan oleh Bapak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai review buku pada bab aksioma probabilitas, yaitu dengan judul buku aksioma probabilitas. Lalu pada buku pengantar teori probabilitas yang diterbitkan pada Nurjati Press IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2013, dan penulisnya sendiri yaitu Budi Makbar. Baik, di sini terdapat 4 poin, yaitu pertama mengenai tujuan daripada pembahasan atau review buku aksioma probabilitas. Itu pertama, bisa kita ketahui bahwa tujuannya itu agar dapat memberikan dasar matematis yang kuat dalam menghitung probabilitas pada suatu kejadian. Lalu yang kedua, terdapat pendahuluan mengenai aksioma probabilitas, yaitu sebelum memasuki studi probabilitas pada probabilitas dan statistik. Nah, itu sangat penting untuk memiliki pemahaman mengenai aksioma probabilitas. Maka dari itu, dengan menggunakan aksioma probabilitas, kita dapat menghitung probabilitas dengan metode yang konsisten dan terukur, sehingga nantinya dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan berdasarkan data statistik. Lalu ini kan adalah konsep dari probabilitas, dari aksioma probabilitas, yaitu konsep ini merupakan seperangkat aturan matematik yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian yang meliputi 3 aksioma probabilitas, yaitu yang pertama ada aksioma pertama yang bisa kita sebut dengan aksioma ketidaknegatifan. Lalu ada aksioma kedua, yaitu bisa kita sebut dengan aksioma kepastian, dan yang ketiga ada aksioma aditivitas. Nah, di sini ada pembahasan, yaitu terdapat 2 kaidah dasar yang menghitung. Ini agak tipe. Pokoknya pada definisi pembahasan ini, pada aksioma probabilitas pertama itu ada kesalahan pada pembahasan. Bentar, Pak. Mohon maaf teman-teman dan teman dosen, mungkin di sini ada kelalaian. Jadi untuk pembahasan pada aksioma probabilitas belum bisa atau ada pergantian yang kurang teliti, jadi tidak tersiap atau tidak tercatat mengenai aksioma probabilitas. Maka dari itu saya menjelaskan yang pertama, yaitu untuk pembahasan tentang aksioma probabilitas pertama itu tentang dia itu di mana dia menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian itu tidak bisa negatif dan tidak bisa lebih daripada 1. Jadi untuk aksioma probabilitas pertama itu dia tidak bisa bernilai negatif dan tidak bisa juga lebih dari 1. Maka dari itu untuk probabilitas 0 artinya itu bahwa suatu kejadian A misalnya tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 berarti bahwa kejadian suatu probabilitas A ini akan terjadi. Jadi untuk aksioma probabilitas 1 ini dia tidak
benar-benar ini ataupun jika benar-benar lebih dari satu. Lalu untuk aksioma probabilitas kedua, di mana di sini dinyatakan bahwa jika memiliki dua himpunan yang saling lepas yang tidak bersatu, yaitu maka probabilitas dari gabungan A dan B sama dengan jumlah probabilitas dari A dan B tersebut. Mungkin untuk secara matematisnya, jika probabilitas A dan B adalah himpunan acak yang saling lepas, maka pokoknya ada huruf P. P itu adalah melambangkan probabilitas. Lalu karena dia adalah saling lepas, dua himpunan yang saling lepas atau lebih, maka sama dengan buka kurung. Lalu misalnya pada suatu kejadian A, maka kita taruh huruf A. Lalu untuk melambangkan dua kejadian yang saling lepas itu melambangkan U. Dalam probabilitas ini U itu melambangkan dua himpunan yang saling lepas. Pada itu karena di sini aksioma probabilitas kedua gabungan A dan B sama dengan jumlah probabilitas A dan B, maka sama dengan P probabilitas kejadian A yang dilakukan dengan A itu ditambah dengan P probabilitas kejadian kedua. Oke, itu nanti hasilnya lalu dari hasilnya jadinya. Lalu untuk aksioma probabilitas ketiga, di mana dia menyatakan bahwa jika memiliki himpunan acak tak linear atau banyak yang saling lepas juga, maka probabilitas dari gabungan semua himpunan tersebut sama dengan jumlah probabilitas dari masing-masing himpunan tersebut. Sebenarnya sama dengan kalau misalnya secara matematik itu probabilitas itu ada kejadian sama aja. Hanya bedanya adalah probabilitas mana semua probabilitas ketiga ini itu nilai himpunan itu banyak atau tambah hingga misalnya A1, A2, A3 dan seterusnya seperti itu. Akan tetapi metodenya sama, yaitu hubungan probabilitas dari masing-masing himpunan. Jadi ya sama aja. Misalnya nih secara matematis jika kita punya probabilitas A, suatu kejadian A, lalu probabilitas A2 dan juga suatu kejadian A3 dan seterusnya adalah himpunan yang dimaksud itu adalah himpunan acak tak hingga yang saling lepas. Jadi mereka itu tidak satu gitu. Kita sama seperti probabilitas aksioma yang kedua, kita menggabungkan semua dari himpunan-himpunan itu menjadi satu dengan lambang U tadi yang itu. Nah, karena dari lambang tadi itu sama saja, yaitu PA1 atau probabilitas kejadian 1 ditambah probabilitas kejadian 2 atau P dalam kurung A2 dan seterusnya sampai akhir, dan nanti maka akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini terdapat soal suatu kantin menawarkan 3 jenis makanan, yaitu terdapat nasi goreng, terdapat mie goreng, dan juga bakso. Probabilitas bahwa seorang memilih nasi goreng adalah 0,4 atau 40%. Dan sedangkan probabilitas memilih mie goreng dan bakso adalah 0,3 atau 30%. Di sini pertanyaannya, tentukan probabilitas bahwa seorang memilih nasi goreng atau mie goreng. Oke, di sini pembahasannya. Dari soal yang diberikan informasi bahwa probabilitas nasi goreng adalah 0,4. Seperti yang saya bilang bahwa P itu adalah melambangkan probabilitas. Nah, untuk tadi yang permisalan seperti A itu adalah suatu kejadiannya. Nah, di sini itu ada kejadiannya itu nasi goreng. Sama dengan kita mendapatkan informasi bahwa 0,4 atau 40%. Sedangkan probabilitas mie goreng dan bakso masing-masing adalah 0,3. Atau bisa P dalam kurung buka kurung mie goreng yaitu 0,3. Dan itu sama aja. Mie goreng dan bakso yaitu 0,3 atau 30%. Lalu pertanyaannya, kita ingin mencari probabilitas bahwa seorang memilih nasi goreng atau mie goreng. Yaitu yang tadi kita memakai probabilitas kedua, yaitu aksioma probabilitas kepastian. Yang dimana yang saya bilang tadi, karena dia ini adalah yang saling lepas, 3 himpunan yang saling lepas,
dua himpunan yang saling lepas, maka kita gabungkan karena U itu melambangkan gabungan antara dari dua himpunan yang saling lepas. Maka kita masukkan P, artinya probabilitas buka kurung nasi goreng dan mie goreng tutup kurung sama dengan P nasi goreng ditambah P mie goreng, yaitu sama dengan kita masukkan tadi diketahui bahwa nasi goreng itu adalah 0,4% atau 40%, yaitu terus ditambah 0,3 atau 30%, maka ditemukan hasil bahwa seorang yang memilih nasi goreng atau mie goreng itu adalah 0,7 atau sebesar 70%, seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Untuk dari aksioma probabilitas, yaitu tadi seperangkat aturan matematik sama yang digunakan untuk memodelkan dan mengukur probabilitas dalam teori peluang. Lalu terdapat 3 aksioma probabilitas utama, yaitu ada aksioma pertama atau ketidaknegatifan, yaitu menyatakan bahwa probabilitas sebuah kejadian pasti selalu bernilai 0, antara 0 dan 1. Jadi dia bernilai min ataupun lebih dari 1. Lalu di sini poin kedua, yaitu aksioma kedua atau aksioma ketidaknegatifan, yaitu menyatakan bahwa probabilitas gabungan dua atau lebih kejadian terjadi adalah jumlah probabilitas masing-masing kejadian. Lalu yang terakhir ada aksioma ketiga. Aksioma ketiga ini bisa dibilang aksioma probabilitas aditivitas, yang dimana menyatakan bahwa probabilitas sebuah kejadian terjadi adalah 1 dikurangi dengan probabilitas kejadian tidak terjadi. Dengan menggunakan aksioma-aksioma ini, kita dapat menghitung dan memodelkan probabilitas dalam berbagai situasi. Aksioma probabilitas ini sangat penting dalam ilmu statistik, teori peluang, dan banyak bidang ilmu lainnya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya terkait probabilitas bersyarat akan dijelaskan oleh Fitria. Mana itu adalah probabilitas bersyarat independensi dan elemen basis dalam menentukan peluang jenis pertumbuhan. Tapi ini saya ingin membahas tentang probabilitas bersyarat. Dan untuk pengenalan sendiri itu dari jurnal manajemen data Islam, volumenya nomor 4 nomor 1 pada Februari 2016. Bentuk penulisan sendiri adalah dia terdapat 4 poin tentang satu jurnal. Yang pertama adalah tujuan, di mana untuk menentukan bahwa akan terjadinya suatu kejadian, akan tetapi bila kejadian lain telah terjadi. Dan untuk poin kedua itu merupakan tujuan. Jadi kita sehari-hari untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, baik dengan jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Dan oleh karena itu manusia sering menghadapi suatu yang sering disebut sebagai ketidakpastian. Selanjutnya adalah konsep. Menurut Ronald Ewako et al. Tahun 2007, halaman yang ke-8, di mana isinya merupakan probabilitas suatu peristiwa B terjadi jika diketahui bahwa beberapa peristiwa A telah terjadi pula, dan disebut juga dengan probabilitas bersyarat, dan dilakukan dengan P buka kurung P garis A tutup kurung. Dan simbol ini biasanya dibaca dengan probabilitas B terjadi, mengingat bahwa A juga terjadi, atau hanya probabilitas B diberikan A. Dan untuk pembahasannya, definisi dari ruang bersyarat B memang diketahui tidak sama dengan P atau B garis A ditentukan oleh peluang atau B garis A atau B jika terjadi dengan dan B selanjutnya adalah contoh soal tentang probabilitas bersyarat. Jadi sini adalah berdasarkan probabilitas waktu penerbangan yang terjadwal. Lalu terdapat pada waktu peluang B kita tentukan itu sebesar 0,83. Kemudian untuk probabilitas sampai tepat waktu atau di sini menggunakan formula S sama dengan 0,82, dan untuk probabilitas berangkat dan sampai tepat waktu atau dimatematiskan dengan P di kurung B dan S.
probabilitas gerakan dan probabilitas desa pada waktu itu diberikan angka 0,78. Kemudian kita carilah probabilitas berjual pesawat. Jadi di sini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama adalah sampai tepat waktu apabila diketahui berangkat tepat waktu. Yang kedua adalah kemungkinan berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Dalam jawaban yang pertama yaitu sampai tepat waktu apabila diketahui tepat waktu, kalau menjadi peluang S dan B 0,78, yaitu nilai dari sampai tepat waktu itu 0,78 dibagi dengan 0,23 yang merupakan dari probabilitas nilai berangkat tepat waktu. Jadi didapatkan hasil 0,94. Dan selanjutnya untuk kemungkinan probabilitas pesawat berangkat tepat waktu atau di sini sebagai peluang B, kemudian waktu probabilitas sampai tepat waktu di sini merupakan probabilitas dari S yaitu 0,82. Jadi 0,78 dibagi dengan 0,82 maka didapatkan hasil 0,95. Selanjutnya, jadi kesimpulan probabilitas hanyalah suatu sistematika ilmu yang untuk mempelajari sebuah suatu kepastian. Saat berakuratnya, model probabilitas yang digunakan tetap saja ketidakpastian itu masih ada, walau dengan kadar yang rendah sekalipun. Jadi penting bagi kita untuk memahami apa yang bisa diberikan oleh teori probabilitas termasuk dalam teori probabilitas besar dalam suatu peristiwa. Jadi masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah menentukan peluang atau terjadinya suatu kejadian bila kejadian lain telah terjadi. Nah, ini dimaksud dengan probabilitas bersyarat. Jadi dua peristiwa ini ditetapkan bersyarat apabila jika terjadi peristiwa yang satu akan mempengaruhi ataupun merupakan secara terjadinya peristiwa lain. Dan seperti yang terlihat, ini merupakan rumus dari probabilitas bersyarat. Sekian dari kelompok materi, dan selanjutnya adalah pemaparan dari rangkuman dari di sini kita akan mereview ibu tentang address static and probability of force maintenance. Pada chapter 1 ini berjudul peran statistik dalam teknik. Nah, dalam chapter ini itu terdapat metode rekayasa atau ilmiah adalah pendekatan untuk merumuskan dan memecahkan masalah ini. Langkah-langkah dalam metode rekayasa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kembangkan deskripsi masalah yang jelas dan ringkas. Yang kedua, identifikasi setidaknya untuk sementara faktor-faktor pentingnya yang mempengaruhi masalah ini atau yang mungkin berperan dalam pemecahannya. Yang ketiga, usulkan sebuah model untuk masalah tersebut dengan menggunakan pengetahuan ilmiah atau teknik dari fenomena yang sedang dipelajari. Nyatakan batasan atau asumsi apapun dari model. Yang keempat, lakukan eksperimen yang sesuai dan kumpulkan data untuk menguji atau memvalidasi tentatif model atau kesimpulan yang dibuat pada langkah 2 dan 3. Yang kelima, perbaiki model berdasarkan data yang diamati. Yang keenam, memanipulasi model untuk membantu mengembangkan solusi masalah. Yang ketujuh, lakukan percobaan yang sesuai untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan untuk masalah tersebut efektif dan efisien. Yang kedelapan, menarik kesimpulan atau membuat rekomendasi berdasarkan pemecahan masalah. Pada chapter ini juga menjelaskan tentang bidang statistik berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, analisis, dan penggunaan data untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan merancang produk dan proses. Secara sederhana, statistika adalah ilmu tentang data. Metode statistika digunakan untuk membantu kita mendeskripsikan dan memahami variabilitas. Di sini juga terdapat 3 metode dasar pengumpulan data.
sebuah studi retrospektif menggunakan data historis. Yang kedua, sebuah studi observasional. Yang ketiga eksperimen yang dirancang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi istilah adalah sumber boil, suhu kondensat, dan lingkungan reproduksi. Pasangan produksi mendapatkan dan mengaspirasi catatan berikut. Yang pertama, konsentrasi aseton dalam sampel uji produk keluaran setiap jam. Yang kedua, suhu boil yang merupakan suhu dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pengontrol suhu kondensor yang lekat tingkat reaksi nominal setiap jam. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah chapter 2 yang tentang probabilitas. Jadi probabilitas itu sendiri merupakan peluang dalam suatu kejadian. Dan untuk definisi dari eksperimen merupakan prosedur yang dijalankan pada kondisi tertentu yang dapat terjadi secara terulang, dan setelah prosedur itu selesai dapat diamati dari berbagai hasil. Dan untuk ruang sampel itu sendiri merupakan himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin dari suatu eksperimen, sedangkan dari titik sampel itu sendiri merupakan elemen dari suatu ruang sampel. Jadi ruang sampel itu ada dua, yaitu ada ruang sampel diskrit yang mempunyai banyak elemen yang tak terhingga maksud saya. Dan kedua adalah ruang sampel kontinu yang merupakan membuat bilangan-bilangan dalam suatu interval. Jadi peristiwa ataupun kejadian merupakan himpunan dari himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi ada beberapa kejadian ataupun peristiwa. Yang pertama adalah gabungan union dari dua peristiwa, adalah peristiwa yang terjadi dari semua hasil yang terkandung dalam salah satu dari dua peristiwa tersebut. Yang kedua, irisan ataupun intersection dari dua peristiwa adalah peristiwa yang terdiri dari semua hasil yang terkandung dalam dua peristiwa tersebut. Dan yang ketiga yaitu melengkapi ataupun komplement. Suatu kejadian dalam ruang sampel adalah himpunan hasil dalam ruang sampel yang tidak ada dalam kejadian tersebut. Jadi hanya sebagai menunjukkan sebuah pelengkap peristiwa. Jadi probabilitas bersyarat itu dinotasikan menjadi P yang merupakan peluang, kemudian ada probabilitas D dan probabilitas A. Sama dengan peluang terjadinya kejadian B jika diketahui kejadian A yang telah terjadi. Jadi rumusnya itu jika A dan B adalah peristiwa yang dependent. Dan seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan rumus dari probabilitas bersyarat. Selanjutnya adalah teorema Bayes. Jadi teorema Bayes itu memiliki bentuk umum seperti yang terlihat pada layar. Jadi keterangannya untuk X merupakan data dengan kelas yang belum diketahui, dan ada H yang merupakan hipotesis data X yang merupakan suatu kelas spesifik. Kemudian ada P, peluang, H, probabilitas H dan probabilitas X yang merupakan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Kemudian ada probabilitas H yang merupakan probabilitas hipotesis. Kemudian ada probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis, dan yang terakhir adalah probabilitas dari X. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya chapter 3 akan dijelaskan. Chapter 3 ini berjudul variabel acak diskrit dan distribusi probabilitas. Dan chapter 3 ini membahas tentang variabel acak diskrit dan macam-macam distribusi probabilitas, mulai dari distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi geometrik, dan distribusi hypergeometrik. Variabel acak diskrit itu variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit tertentu, sedangkan distribusi probabilitas adalah fungsi yang memberikan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak diskrit. Nah, fungsi mata probabilitas atau disingkat PMF adalah fungsi yang memberikan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak diskrit. PMF dinyatakan dengan notasi P, X besar sama dengan X kecil, dan kurung. Kemudian di mana X besarnya adalah variabel acak diskrit dan X kecilnya adalah nilai diskrit. Kemudian distribusi kumulatif probabilitas
atau disingkat CDF adalah fungsi yang memberikan probabilitas bahwa variabel acak diskrit kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. Kemudian CDF dinyatakan dengan notasi F, X besar sama kecil, di mana X adalah variabel diskrit dan X kecil dan diskrit. Beberapa properti PMF dan CDF adalah sebagai berikut. PMF selalu bernilai antara 0 dan 1, kemudian jumlah dari semua nilai PMF adalah 1. CDF selalu meningkat seiring nilai variabel acak diskrit meningkat. Dan probabilitas bahwa variabel acak diskrit sama dengan suatu nilai adalah perbedaan antara nilai CDF pada nilai tersebut dan nilai CDF pada nilai sebelumnya. Ilmu ini juga dibahas beberapa distribusi yang telah dibahas di awal, yaitu probabilitas. Pertama ada distribusi binomial, di mana digunakan untuk menghitung probabilitas keberhasilan dalam percobaan berulang dengan dua kemungkinan hasil. Kemudian ada distribusi Poisson, digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa langka dalam waktu atau ruang tertentu. Kemudian ada selanjutnya ada distribusi geometrik, digunakan untuk menghitung probabilitas keberhasilan pada percobaan berulang sampai sukses pertama kali terjadi. Selanjutnya sedang untuk distribusi hypergeometrik, digunakan untuk menghitung probabilitas keberhasilan dalam sampel acak tanpa penggantian. Selanjutnya ada chapter 4, yaitu variabel acak kontinu dan distribusi probabilitas. Bab 4 ini berfokus pada konsep probabilitas termasuk variabel acak, fungsi probabilitas dan nilai yang diharapkan. Nah, variabel acak ini adalah variabel yang nilainya tidak tetap dan dipengaruhi oleh kejadian acak. Variabel acak diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, sedangkan variabel acak kontinu memiliki nilai-nilai yang terus-menerus. Dan distribusi probabilitas diskrit, ada distribusi probabilitas untuk variabel acak diskrit. Beberapa contoh distribusi probabilitas diskrit meliputi distribusi Bernoulli, distribusi binomial, dan distribusi Poisson. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya isi selanjutnya untuk chapter 5, yaitu membahas distribusi probabilitas bersama. Chapter 5 membahas tentang probabilitas dan distribusi probabilitas. Chapter ini dimulai dengan pengenalan konsep probabilitas, yaitu peluang terjadinya suatu peristiwa. Aturan probabilitas seperti aturan perkalian dan penjumlahan probabilitas juga dijelaskan dalam chapter ini. Selanjutnya, chapter ini membahas tentang distribusi probabilitas diskrit, yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi hypergeometrik. Setiap distribusi memiliki karakteristik dan parameter yang berbeda, sehingga dapat digunakan pada situasi yang berbeda pula. Misalnya, distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas sukses atau kegagalan pada percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan distribusi Poisson digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa langka dalam interval waktu atau ruang tertentu. Contoh penggunaan distribusi probabilitas diskrit dalam bidang teknik juga dijelaskan dalam chapter ini, seperti pada pengujian kualitas, penghitungan keandalan sistem, atau penghitungan peluang kesalahan dalam pengukuran. Chapter ini juga memberikan contoh perhitungan probabilitas menggunakan distribusi probabilitas diskrit dan cara menerapkannya dalam berbagai contoh kasus. Selain itu, chapter ini juga membahas tentang konsep ekspektasi dan variansi dari distribusi probabilitas diskrit, serta cara menghitungnya. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan risiko pada berbagai proyek teknik. Secara keseluruhan, chapter ini memberikan pemahaman dasar tentang probabilitas dan distribusi probabilitas diskrit serta penerapannya dalam berbagai bidang teknik. Hal ini akan membantu para insinyur dan ilmuwan dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kesalahan dalam proyek teknik yang dilakukan. Selanjutnya yaitu chapter 6, statistik deskriptif. Chapter 6 membahas tentang distribusi probabilitas kontinu.
Chapter ini dimulai dengan pengenalan konsep probabilitas kontinu, yaitu peluang terjadinya suatu peristiwa pada rentang nilai yang kontinu, seperti pada variabel waktu atau ukuran. Distribusi probabilitas kontinu yang dibahas di chapter ini antara lain distribusi normal, distribusi eksponensial, dan distribusi Weibull. Selanjutnya, chapter ini membahas tentang sifat-sifat dari distribusi probabilitas kontinu, seperti mean, median, dan standar deviasi. Pembahasan juga mencakup penggunaan stable distribusi probabilitas kontinu, perhitungan probabilitas, serta aplikasinya dalam berbagai kasus seperti pengukuran kualitas produk atau produk servis. Contoh perhitungan probabilitas menggunakan distribusi probabilitas kontinu juga diberikan dalam chapter ini. Misalnya, pada kasus pengujian kualitas produk, pengukuran waktu servis, atau penghitungan peluang terjadinya kecelakaan dalam industri. Chapter ini juga membahas tentang pengujian hipotesis, yaitu proses mengambil keputusan berdasarkan data statistik yang telah diperoleh. Pembahasan meliputi pengertian hipotesis, uji satu sampel, dan uji dua sampel, serta interpretasi hasil uji hipotesis. Secara keseluruhan, chapter ini memberikan pemahaman tentang distribusi probabilitas kontinu dan penerapannya dalam berbagai teknik. Hal ini akan membantu para insinyur dan ilmuwan dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kesalahan dalam proyek teknik yang dilakukan. Baik, selanjutnya chapter 7 akan dibahas oleh rekan saya. Distribusi sampling dan estimasi titik parameter tentunya berfokus pada distribusi probabilitas, termasuk distribusi normal, distribusi eksponensial, dan distribusi Fisher. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan untuk memodelkan data yang kira-kira simetris dan berbentuk lonceng. Distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan untuk memodelkan waktu antara peristiwa yang terjadi secara acak dan relatif konstan. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang sering digunakan untuk memodelkan jumlah peristiwa yang terjadi secara acak dan independen dalam interval waktu atau ruang yang tetap. Secara keseluruhan, memahami distribusi probabilitas sangat penting bagi para insinyur dan ilmuwan yang ingin membuat keputusan berdasarkan analisis dan pemodelan data. Dengan menggunakan distribusi yang tepat untuk memodelkan data, para insinyur dapat membuat prediksi yang akurat dan mengoptimalkan proses mereka. Bab 8 berfokus pada estimasi, termasuk estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik melibatkan penggunaan statistik sampel untuk memperkirakan parameter populasi yang tidak diketahui. Estimasi interval melibatkan penggunaan statistik sampel untuk membuat interval atau rentang nilai yang kemungkinan berisi parameter populasi yang tidak diketahui. Pengujian hipotesis untuk sampel. Ini membahas tentang estimasi parameter. Parameter adalah proses mengestimasi dari suatu parameter yang tidak diketahui dari populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Di sini bab ini ada dua jenis, yaitu estimasi parameter dan estimasi titik, dan estimasi interval. Pada tiga, estimasi titik melibatkan penentuan satu nilai titik untuk parameter yang tidak diketahui berdasarkan sampel yang diambil. Estimasi interval melibatkan penentuan rentang nilai yang mungkin untuk parameter yang tidak diketahui berdasarkan sampel yang diambil. Chapter 10. Uji hipotesis dan analisis variansi. Uji hipotesis adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh. Bab ini membahas tentang analisis variansi, yaitu ada teknis statistik yang digunakan membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok dan
ada analisis dan korelasi. Kumpulan alat statistik yang digunakan untuk memodelkan dan model empiris. Penyalahgunaan regresi banyak digunakan dan sering disalahgunakan. Ada tongsi sih. Regresi yang umum disebutkan pada sebelah di sini. Kameramen jelek banget. Antara variabel tidak selalu berarti bahwa ada hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut. Jadi efek ini cukup sering dijumpai dalam analisis data retrospektif dan bahkan dalam periode observasional. Eksperimen yang dirancang adalah satu-satunya cara untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Chapter 12 yaitu tentang analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi Gantiin. dan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Bab ini membahas analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berbeda. Chapter 13 itu tentang desain dan analisis eksperimen, faktor tunggal, analisis varians. Pada chapter ini membahas analisis of variance atau ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok yang dihasilkan dari faktor yang diuji. Tujuan ANOVA adalah untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok dan untuk menentukan kelompok mana yang berbeda secara signifikan dari kelompok lain. Nah, pada chapter 14 ini yaitu mengenai desain eksperimen dengan beberapa faktor. Seperti pada bab 14 dari buku Statistik and Probability for Engineers membahas tentang kontrol mutu statistik. Bab 4 ini dimulai dengan memperkenalkan konsep kontrol mutu yang merupakan proses pemantauan dan penilaian produk atau layanan untuk memastikan bahwa ia memenuhi standar kualitas tertentu. Kontrol mutu statistik melibatkan penggunaan metode statistik untuk mengontrol dan meningkatkan kualitas produk layanannya. Nah, pada bab ini juga membahas pentingnya kerja tim dalam kontrol mutu, yaitu bab ini menekankan bahwa kontrol mutu adalah upaya tim dan bahwa semua orang dalam organisasi berperan dalam memastikan produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Bab ini juga diakhiri dengan membahas faktor kontrol mutu statistik, yaitu termasuk peningkatan kualitas produk, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pengurangan biaya. Lanjut pada chapter 15 peningkatan kualitas dan statistik. Nah, pada chapter 15 ini metode statistik yaitu memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas di beberapa aplikasi di uraian di bawah ini. Yaitu pertama dalam desain dan pengembangan produk. Lalu yang kedua metode statistik dapat digunakan untuk menentukan kapabilitas suatu proses manufaktur. Yang ketiga metode desain eksperimental dapat digunakan untuk menyelidiki perbaikan dalam proses. Dan yang keempat yaitu pengujian seumur hidup memberikan keandalan dan data kinerja lainnya tentang suatu produk itu. Lalu di sini kontrol proses statistik, yang dimana kontrol proses statistik adalah alat yang mampu untuk mencapai stabilitas proses dan meningkatkan kemampuan melalui pengurangan variabilitas. Sudah menjadi kebiasaan untuk dipikirkan kontrol proses statistik atau SPC sebagai seperangkat alat pemecah masalah yang dapat diterapkan pada proses apapun. Alat utama SPC sebagai berikut, yaitu ada histogram, bahan Pareto, diagram sebab akibat, diagram konsentrasi cacat, lalu ada bagian kontrol, ada diagram sebar, dan ada lembar periksa. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok A dalam pembahasan dari tugas 1 mengenai tadi siapa pembahasan mengenai buku. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata atau apapun itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.